itu kan macam-macam ya. Kalau doa kelihatannya kok jarang. Ya. Kebanyakan itu ungkapan hati si supir ya. Ada aku tunggu jadamu misalnya. Bukan, ada juga apa? Ojo duwe mantu supir misalnya. Ya, utamakan selamat juga ada. Itu ungkapan doa ya. Ya. Dan ketika saya meneliti tulisan Arab yang ada di kendaraan, khususnya ada di Jateng DIY, ya, di tempat lain saya belum menemukan. Ya, itu yang terkait dengan unsur humor semacam ini, seperti orang aduli, ya, rojulin najikin itu tidak saya temukan. Ya, mungkin karena budaya masyarakat Arab, karena bahasa Arab adalah bahasa mereka bisa menggunakan itu untuk sarana humor. Tetapi yang ada di tempat kita itu tidak. Biasanya apa? Yang dituliskan itu sholawat, kemudian doa, kemudian juga kalimat tauhid, kemudian juga syahadat, kemudian juga identitas suatu organisasi. Ya. Tapi yang terkait dengan humor semacam ini tidak ada. Ya. Kalau di sebelah saya itu di perempatan ada yang jual tahu bulat, yaitu ditulis dengan tulisan Arab, tahu bulat. Gitu. Ya. Itu hanya sebagai identitas saja bahwa dia memang menjual tahu bulat 500-an digoreng dadaan itu ya. Oke, baik. Ya, jadi ini contoh fungsi motif bahasa. Ya, penutur ingin menunjukkan bahwa dia punya selera humor. Ya, saya tidak tahu apakah kalau di tempat kita mungkin akan terjadi piring terbang ya di rumah itu ya. Gelas terbang atau piring terbang. Kalau di Arab mungkin nggak apa-apa. Ya, oke, baik. Nah, mungkin juga ada, nah ini. Ya, apa yang Anda lihat ketika Anda melihat lambang keluarga berencana yang semacam ini? Ini masih ada kaitannya dengan tulisan Arab tadi ya. Ayah, ibu-ibu, anak-anak. Ya, itu juga sebetulnya juga masih sama seperti yang pertama. Emotif atau emosi yang dimunculkan apa dari penutur? Humor. Karena kan biasanya di dalam suatu keluarga itu kan ayah, ibu, anak-anak ya. Tapi ini ayah, ibu, anak-anak. Ya, mungkin bagi yang tidak jeli, ya mungkin itu nggak ada apa-apanya ya. Tapi karena kita sering bermain dengan tanda, juga kita sering mencermati penggunaan bahasa, kita tahu ternyata ini ibunya dua, anaknya dua. Ya. Oke, ini ada masih kaitannya dengan fungsi emotif. Nah, maaf, ini dulu. Ya, ini juga mempunyai fungsi emotif walaupun dituliskan dalam bentuk plat mobil ya, plat mobil yang bisa dibaca. Ya. Yang semacam itu banyak sekali. Ada yang kalau semacam ini bukan menimbulkan selera humor ya, tapi memang menunjukkan bahwa dia sangat menyayangi istrinya sehingga dia menulisnya dengan B1NI ini istrinya hanya satu ya. Oke. Dan di Jogja teman-teman sekalian, maaf, saya menemukan plat nomor yang aneh-aneh. Kalau nggak bisa.
yang AB, yang dari Jogja ya. Yang seperti ini nih banyak. Maaf. Ya. Variasinya ada yang sini begini aja, ada yang seperti ini. Oke. Ya. Saya ya karena saya orang bahasa, kemana-mana kamera selalu saya bawa lewat HP ya. Kalau ada yang lucu-lucu saya potret karena itu sebagai data bahasa saya. Ya. Jadi banyak sekali di Jogja saya temukan plat nomor yang semacam itu. Ya. Kalau orangnya kan ada Mercy juga, Mercedes-Benz itu ada AB15. Nah, kemudian juga ada Toyota Vios, itu juga nomornya ini. Ada RE King, itu yang paling bawah. Ya, ini kalau dilihat dari fungsi bahasa yang emotif, ya, kita bisa melihatnya. Oh, mungkin sebagai identitas diri, oke. Ya. Atau mungkin untuk menimbulkan selera humor. Oke. Ya, maaf. Mungkin di tempat Anda juga ditemukan plat nomor yang bisa dibaca dan bunyinya aneh-aneh ya. Oke, itu terkait dengan fungsi emotif bahasa. Nah, oke. Ini termasuk fungsi emotif bahasa, tapi isinya kritikan ya. Kritikan, apa? Ya, di tempat kita kan tidak pernah turun, pasti naik terus. Ya, seperti misalnya kemarin harga pertamax turbo, nah, tiba-tiba naik dari 9.850 menjadi 12.300. Nah, apakah kita mendengarkan pengumuman kenaikan? Enggak ya. Tiba-tiba naik ya. Oke. Ya. Kalau turun terus mungkin ya ini pasti turun, tapi tidak mungkin. Ya. Yang terjadi adalah harga BBM itu pasti naik, tidak turun. Ini sebetulnya kalau di dalam budaya orang Jogja ini plesetan. Biasanya kan tulisannya pasti pas ukurannya dan harganya, tetapi ini diplesetkan pasti naik. Karena apa yang memang kondisinya adalah harga BBM di tempat kita itu tidak pernah turun. Ya, naik terus. Bisa Anda bayangkan, zaman saya kecil harganya masih 250 1 liter. Sekarang sudah menjadi ya 9.000 atau 8.000. Oke, ya. Dan di masyarakat kita itu banyak sekali teman-temannya. Kalau kita amati penggunaan bahasa yang terkait dengan fungsi emotif ini. Oke. Baik, itu fungsi yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu fungsi direktif. Dilihat dari segi pendengar, atau kalau di dalam konteks komunikasi itu adalah mitra tutur, orang yang kita ajak untuk berbicara. Bahasa berfungsi direktif, atau juga ada yang menyebutkan sebagai fungsi instrumental. Artinya apa? Mengatur tingkah laku pendengar. Pendengar tidak hanya melakukan sesuatu, tetapi juga melakukan kegiatan yang sesuai dengan kemampuan pembicara. Ini saya berikan contoh penelitian saya 2019. Penelitian saya tentang penggunaan tato Arab, tato tulisan Arab. Nah, ini ada orang yang menatokan di lengannya ya, dengan tulisan Keluna Ama Marobi, ya, Ama Marobi Masawun.
kita semuanya itu di hadapan Tuhan sama. Nah, ketika orang melihat tulisan itu, orang itu pasti akan terpengaruh bahwa kita manusia, baik besar kecil, ya, tua muda, maupun yang lain, ya. Ada yang kulitnya gelap, terang, atau yang mungkin campuran, ada yang rambutnya panjang, pendek, keriting dan sebagainya. Itu semuanya sama. Jangan sombong misalnya. Jadi tulisan ini mengatur tingkah laku pendengar. Pendengar dalam konteks ini adalah orang yang melihat tulisan ini. Ya. Pendengar juga bisa berarti orang yang kita ajak untuk berbicara. Ya, teman-teman sekalian, ternyata banyak sekali orang-orang yang menataukan tulisan Arab di dalam tubuhnya. Ya. Penelitian saya menunjukkan hal itu. Ya. Ada yang dituliskan di tangan, ada yang di lengan, ada yang di punggung, ya, ada yang di tenggok, ada yang di perut, ada yang di paha, bahkan ada yang ada di telapak kaki. Maaf, di kaki bagian bawah, bukan telapaknya ya. Kalau telapaknya susah untuk ditato. Oke. Dan semuanya mempunyai fungsi. Nah, kalau ini menunjukkan bahwa dia mengatur tingkah laku pembaca tulisan ini, bahwa kita itu di hadapan Tuhan sama. Ya, kita di hadapan Tuhan sama. Bukti bahwa kita itu sama apa? Orang itu baik besar maupun kecil, baik kulitnya itu gelap maupun terang, baik itu yang rambutnya lurus maupun keriting maupun nggak punya rambut, bayangannya tetap hitam, sama. Tidak ada orang yang kulit putih bayangannya jadi putih, kan nggak ada. Yang kulit hitam bayangannya jadi putih, kan tidak ada. Sama, yang kulit hitam bayangannya juga hitam, dan kulit putih ya bayangannya tetap putih, semuanya sama di hadapan Tuhan. Ya. Kalau orang-orang Badui ya, mengatakan bahwa semua manusia ini adalah sedulur tunggal nafas. Nah, kita menghirup nafas yang sama, menghirup nafas yang diaturkan Tuhan pada kita. Oke. Kemudian contoh yang kedua. Nah, ini ada cowok, kemudian lengannya ditato. Ya. Ada yang bisa membaca tulisan ini? Tulisannya apa itu? Biasanya preman itu. Biasanya preman. Asyuja'ah. Ya. Oke. Ada yang membaca asyuja'ah. Terus ada lagi? Apa ya tulisannya ya? Itu ada space ya, Pak ya? Ya. Syekhus Syuja'ah. Ya, Syekhus Syuja'ah. Ya. Jadi mbahnya orang yang paling berani. Nah, jangan dekat-dekat dengan dia. Jangan macam-macam dengan dia. Ya. Oke. Ya, ini juga mengatur tingkah laku orang yang melihatnya. Ya. Oke. Banyak ya, yang ternyata banyak juga yang membuat semacam ini. Ya, dan ini saya kira sakit ya. Saya kira sakit. Ya. Dulu ada mahasiswa Thailand, ya mahasiswi maaf, yang Thailand tapi bapaknya Pakistan, ibunya Thailand. Kemudian ketika kuliah di Jogja, dia membuat tato di punggungnya. Nah, dia itu ingin menato di punggungnya itu dengan tulisan, karena
oh, ibu, abi. Maksudnya seperti itu. Saya cinta bapak. Ya, pokoknya dia pengennya ditatokan seperti itu. Tapi ketika ke Malioboro, Jogja, kemudian dia ke tukang tato, dia menyampaikan bahwa dia ingin ditato di punggungnya itu dengan tulisan Arab yang intinya saya suka bapak. Mungkin karena tukang tatonya itu tidak tahu bahasa Arab, maka mungkin dia browsing di internet, kemudian menemukan tulisan Arab, dia tiru tulisan Arab itu dan ditatokan di punggungnya. Ya. Kemudian dia tato ada 3 lingkaran di punggungnya, kemudian ada bentuk sayap, ya, dengan tulisan apa? Al-Fudibri, ya, Al-Fudibrin atau 1000 anak singa. Ya. Ketika dia kuliah, kemudian dia tahu saya dari sastra Arab, dia minta tolong untuk membacakan tato yang ada di punggungnya itu. Ya. Dosen, katanya Anda dari sastra Arab. Iya, betul, saya dosen sastra Arab. Saya mengajar kaligrafi juga, saya bilang. Apakah dosen bisa membaca tulisan Arab? Oh, bisa. Di mana? Di punggung? Nah, saya bingung. Saya bingung, karena di punggungnya kan. Oke, akhirnya ya dia buka di sini ada sayap, kemudian ada lingkaran 3, isinya Al-Fudibri itu. Kemudian saya bilang, tolong kamu komplain ke tukang tato, tulisan Arab yang dituliskan di punggungmu itu artinya adalah 1000 singa, bukan saya cinta bapak. Ya, dia nervous banget. Wah, ayah saya pasti tahu karena dia orang Pakistan katanya. Ya, udah kamu ke tukang tato saja, terus minta ditato di bawahnya. Tidak mau karena sakit sekali katanya. Karena dia membuat tato di punggung itu harus terlungkup selama 6 jam. Ditato punggungnya. Oke. Ya. Oke. Teman-teman sekalian, walaupun di dalam ajaran Islam itu mengharumkan adanya tato ya, tetapi di masyarakat banyak sekali. Pertanyaannya adalah apakah mereka tidak memahami aturan-aturan itu atau ya sekedar ingin dianggap maco, sekedar ingin dianggap tak lemah dan sebagainya. Nah, dari penelitian saya yang ditatokan itu juga macam-macam. Ya, ada ayat-ayat Al-Quran yang ditatokan di anggota tubuhnya. Ya. Ada seorang cewek yang menatokan di punggungnya itu innama unsur yusra. Itu kan dari Al-Quran, ayat Al-Quran. Apakah boleh ya secara aturan dalam Islam itu tidak boleh. Ya. Juga ada yang menatokan tulisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di bagian perut misalnya atau di lengan. Ya. Oke. Juga ada yang menatokan nama pasangannya di dada misalnya dengan tulisan Arab. Itu banyak. Ya. Bahkan ada cewek yang menatokan mantan pacar-pacarnya di sini. Ya. Oke. Dan itu kan susah untuk dihapus. Ya, dulu juga ada mahasiswa kita yang tatoan ya. Terus tanya ke saya, Ustaz, kalau ingin menghilangkan tato di mana? Oh, di daerah kami ada. Ini nomor teleponnya, silakan dihubungi. Nah, dia menghubungi ke tukang tato, jawabannya apa? Wah, mahal sekali Ustaz. Karena 1 senti itu biayanya 500.000. Kalau gambar mawar di sini kan banyak ya. Ya. Oke, nggak usah ya. Walaupun ini seni, tapi juga kita lihat apakah seni itu kalau kita orang Islam ya itu diperkenankan atau dilarang. Kalau dilarang nggak usah. Ya. Dulu juga ada mahasiswa di tempat kita. Ya. Kalau kuliah pasti pakai lengan panjang dan ininya juga diikatkan begini. Nah, suatu saat pas olahraga ternyata badannya itu isinya badian tato semua. Ya, ini gimana? Ya, oke.
Itu berbagai macam orang ya yang kita hadapi. Oke, ini Syekh saja. Ya, ini memberikan apa namanya informasi ke pembacanya bahwa dia adalah orang yang mungkin tanpa perhitungan karena saking beraninya ya. Ya, sehingga jangan macam-macam sama dia. Oke. Mungkin ada yang lain. Nah, ini mana nih? Ya, ini mempunyai fungsi direktif juga. Ya. Jadi ketika kita melihat gambar dan tulisan asap jadi hitam, sedangkan orang yang tidak mau itu warnanya bersih, ini mudahin, baru mudahin, ini tidak. Misalnya ketika kita mau basah, bisa memberikan efek ke pendengarnya. Ya, mempunyai fungsi direktif agar kita hati-hati, ya, agar tidak terjatuh. Ya. Oke, nah ini, ya ini beneran ya, waktu demo di Jakarta. Ya, ini juga mempunyai fungsi direktif. Artinya apa? Ya jangan pakai rok ini, nanti bisa terjadi sesuatu. Ya. Kalau menggunakan baju muslimah kan melindungi, tapi kalau misalnya ya, bajunya itu sangat minim, ya itu bisa menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Baik. Kemudian kita masuk ke fungsi fatik. Yang ketiga, di antara penutur dan pendengar bahasa fatik personal atau internal, yaitu fungsi menjalin dan memelihara hubungan, memperlihatkan perasaan persaudaraan atau solidaritas sosial, bahasa basi dan sebagainya. Ungkapan fatik ini biasanya disertai dengan unsur mistik, seperti senyuman, ketinggian kepala, gerak tangan, muka, dan ketipan mata. Teman-teman sekalian, di zaman yang serba menggunakan teknologi ini, kadang-kadang kalau kita mengabaikan sarana prasarana sosial, maka kadang-kadang kan enggak. Fungsi fatik ini penting. Ketika Anda bertemu dengan tetangga Anda menyapa, itu mempunyai fungsi fatik. Kalau biasanya Anda menyapa, kemudian ketika bertemu tidak menyapa, pasti ada sesuatu. Ya, pasti ada sesuatu. Ada sesuatu yang menghalangi hubungan atau solidaritas. Jadi, sapaan, selamat pagi, assalamualaikum, itu merupakan salah satu fungsi bahasa, yaitu fungsi fatik. Nah, kalau di masyarakat Jawa, salam, ya, seperti selamat pagi, itu kan jarang kita ucapkan. Kalau ketemu sama tetangga yang akan ke sawah, malah ditanyakan, mau mencangkul di sawah, Pak? Itu ungkapan fatik. Itu bukan pertanyaan yang sesungguhnya.
Ya. Dan mitra tutur kita tidak akan menjawab. Oh, kamu kan udah tahu saya bawa baju jelas mau mencangkul di sawah. Kan jawabannya tidak seperti itu. Oh iya, ini mau ke sawah. Gitu. Yang senyuman. Ya. Jadi ungkapan-ungkapan yang semacam ini penting ya untuk membina persahabatan, untuk memelihara persaudaraan. Ya. Ini penting teman-teman sekalian. Fungsi fatik juga sih. Tapi saya tidak tahu apakah bahasa basi itu masih ada sekarang ya. Kalau dulu kan masih banyak. Ya, mari mampir ke sini minum teh dulu misalnya. Kalau yang terjadi di Mesir seperti itu. Kalau misalnya tamunya kebetulan ya nanti pasti disediakan tehnya. Oke. Kemudian juga di dalam masyarakat Jawa ini sangat kompleks ucapan salamnya. Ya. Misalnya kita bertamu, ditanya di tempatmu hujan enggak? Hujan orang. Itu juga praktik juga. Atau ditanya jam. Kamu tadi berangkat dari rumah jam berapa? Itu praktik juga. Ya, untuk membuka pembicaraan. Biasanya ungkapan ini ya ada pada awal pembicaraan. Oleh karena itu di dalam konteks ini disebutkan contohnya apa? Salam. Kemudian juga ya termasuk sapaan dan juga basa basi. Oke. Ya. Ini ada contoh teman-teman. Nah, ini saya ambilkan dari Facebook. Facebooknya orang Arab. Mereka ternyata menuliskan Assalamualaikum dengan seperti itu. Ini saya ambil apanya ya. Kalau kita bisa bahasa Arab, tulisan semacam itu bisa Islam, bukan Assalam. Ya. Artinya apa? Mereka kemungkinan ya orang Arab tetapi tidak tahu tulisannya yang benar. Ya, sehingga mereka menuliskannya dengan seperti itu. Alif sin lam alif lam mim. Maaf. Ya. Nah, seperti ungkapan Assalamualaikum, global fair, nah harus kesaing dan sebagainya itu termasuk ungkapan fatik ya. Untuk memelihara kerjasama, untuk memelihara persaudaraan, pertemanan. Oke. Baik. Bagaimana untuk membedakan ini fatik atau bukan? Ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau fatik itu hanya di awal pembicaraan, setelah itu bukan. Ya, setelah itu bukan. Nah, teman-teman yang mungkin tertarik melawan jenis, ya di pagi hari mungkin membuat ungkapan salam dengan berbagai macam rayuan bahasa yang indah. Ya. Kita bisa tahu ya, ungkapan salam kita itu diterima oleh dia atau tidak, atau keinginan kita itu diterima atau tidak. Kita bisa melihat dari rodul fi'linya atau responnya seperti apa. Kalau menanggapi dengan bahasa yang berbunga-bunga juga, oke, berarti ada kesempatan. Tapi kalau jawabannya ya terima kasih, nah, itu berarti tidak ada respon dari kita. Ya, itulah orang bahasa. Kita bisa melihat dari bahasa yang disampaikan itu maksudnya apa. Kita bisa tahu. Oke. Kemudian kita lanjutkan fungsi yang keempat, yaitu fungsi referensial. Lihat dari topik ujian, bahasa berfungsi referensial. Ada yang mengatakan representasional, ada yang mengatakan fungsi kognitif, ada yang mengungkapkan fungsi denotatif, juga ada yang mengungkapkan fungsi informatif. Bahasa berfungsi sebagai alat untuk membicarakan objek atau peristiwa yang ada di sekeliling penutur atau yang ada dalam budaya pada umumnya.
Fungsi ini merupakan paham tradisional yang menyatakan bahwa bahasa sebagai alat untuk menyatakan pikiran. Nah, saya berikan contoh ini. Kun laha kama turid, takun laka kama turid. Ini maksudnya apa ini? Ini untuk menyatakan sesuatu yang ada di lingkungan kita. Kun laha kama turid, takun laka kama turid. Ya, kalau kita punya istri atau suami ya seperti ini kalau bisa ya. Ya, ini untuk menyatakan sesuatu yang ada di lingkungan kita. Ini juga saya ambilkan dari medsos. Nah, ini mungkin ini orang yang sakit hati ya. Ini bahasa Jawa. Ada yang kadal, ada yang komodo, ada juga yang musang katanya. Apakah benar? Ya menurut dia mungkin benar, tapi kenyataannya kita nggak tahu. Oke. Baik, kita lanjutkan. Fungsi yang kelima yaitu fungsi metalingual. Ini dilihat dari kode yang digunakan. Ya. Bahasa berfungsi sebagai metalingual atau metalinguistik. Ada yang masuk. Yaitu bahasa digunakan untuk membicarakan bahasa itu sendiri. Seperti dalam proses pembelajaran bahasa yang menjelaskan kaidah-kaidah bahasa dan juga menggunakan juga yang digunakan dalam kamus monolingual. Ya, seperti dalam pembelajaran bahasa asing, menjelaskan tata bahasa asing menggunakan bahasa asing itu sendiri. Menjelaskan tata bahasa Inggris menggunakan bahasa Inggris. Menjelaskan tata bahasa Arab menggunakan bahasa Arab itu sendiri. Atau menjelaskan bahasa Indonesia dengan bahasa Indonesia. Ini fungsi metalingual. Kemudian juga contoh yang nyata kita bisa melihat kamus yang monolingual. Di sini saya berikan contoh kamus Medit. Ya, di sana menjelaskan bahasa Arab dengan bahasa Arab. Atau mungkin kamus-kamus dalam bahasa Inggris banyak sekali. Atau mungkin kamus dalam bahasa yang lain. Arab, Inggris, Indonesia. Cina, misalnya. Ya. Itu fungsi metalingual. Ya. Kalau Anda buka kamus Al-Munawir misalnya, itu bukan fungsi metalingual karena C.
seperti puisinya Rendra. Ya, bukan jorok, tapi memang penggambarnya semacam itu. Ya. Oke, yang juga ada puisi Muzari yang lain ini. Ya, ini puisi lain yang saya terjemahkan. Ketika aku mencintai, aku merasa penguasa. Aku pemilik bumi dan segala sesuatu di atasnya. Dan aku bukan kuda dan melaju menuju matahari. Ketika aku mencintai, aku adalah lelehan cahaya, kasat mata, dan puisi di buku catatanku tumbuh dari taman bunga Valentine. Ketika aku mencintai, air mengalir dari sela jari-jariku. Ketika aku mencintai, waktu di luar seluruh waktu. Ketika aku mencintai seorang wanita, semua pohon tanpa alas kaki berjalan ke arah. Ini nadi-nadi sekali. Baik, teman-teman sekalian, ketika kita menerjemahkan karya sastra, kita harus hanyut di dalam karya sastra itu. Artinya apa? Kita juga bisa memilih diksi yang tepat. Sehingga ketika kita membaca terjemahnya, itu juga bisa menyentuh bagi tidak hambar. Memang perlu banyak, bagi tidak menulis puisi. Ketika sudah lama belajar, lama mempunyai pengalaman dan melihat suatu fenomena, kemudian dituangkan di dalam suatu tulisan, itu kita bisa membacanya dan bisa meresapinya. Saya mencoba untuk menulis puisi dalam konteks ini ya. Itu dari saya kuliah dulu, sehingga saya punya kumpulan puisi. Dan beberapa waktu saya berhenti tidak menulis puisi. Mengapa? Nah, kadang-kadang puisi dari hasil kontemplasi saya itu yang agak futuristik itu terjadi. Saya agak ketakutan sendiri. Nah, beberapa waktu yang lalu saya mencoba menulis gitu ya. Kemudian saya share ke teman saya. Di bawah saya beri tanda kurung, semoga hal ini tidak terjadi. Dan ternyata terjadi. Korban jiwa. Baik. Dan memang kadang-kadang ketika kita menuliskan sesuatu, ketika kita ingin menuliskan sesuatu, kemudian kita minta izin kepada Allah, kita mengalir saja. Setelah baca itu, benar ya? Dan hal itu kelihatannya tidak hanya saya saja. Mungkin teman-teman bisa belajar dari peristiwa silat. Beberapa waktu lalu yang ada peristiwa yang tsunami yang terjadi di Banten, kemudian ada grup band yang personalnya meninggal, kemudian ada keluarganya yang meninggal. Ya, liriknya kan hampir sama. Ya. Oke. Jadi peristiwa yang terjadi itu hampir sama dengan lirik yang kedua. Oke. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kalau Anda sudah masuk ke ranah sana, ya, minta saja sama Allah, minta petunjuk pada Allah, agar yang dituliskan itu mempunyai dampak yang positif, menghindari hal-hal yang negatif.
sehingga itu akan membawa kemanfaatan dan kemaslahatan bersama. Baik. Itu kemudian coba teman-teman kita lihat ya. Kalau 1 dan 2 itu ya puisi yang serius, ini guyon ya. Ya, ini ya ungkapan orang yang punya selera humor. Ternyata dia rasakan ngantuk saja. Ya, itu fungsi imajinatif juga. Kemudian ini juga ini yang saya sebutkan tadi teman-teman, ternyata ini meninggal juga. Maaf. Ini saya tulis sebelum yang bersangkutan enggak. Maaf. Oke. Ini ada contoh lagi ya. Tahun 2003 Anda masih kecil ya? Atau belum lahir, Pak? Lahir, Pak. Usia berapa tahun ya? 3. 3 tahun. Ya, ketika Anda belajar merangkai, ya saya sudah belajar merangkai kata. Masih kecil. Oke. Nah, ini saya tulis tahun 2008 ketika saya belajar di Umur kemudian dalam perjalanan dari Madinah mau pulang ke Mekah, ya saya melihat angkasa sekeliling padang pasir dan sebagainya. Saya akhirnya menuliskan ini. Ya. Jadi asbab nuzulnya ini ketika dalam perjalanan pulang kuliah, karena waktu itu kita di Madinah selama sebulan, pulang saya melihat angkasanya kok bagus sekali, kemudian saya lihat kanan kiri di gurun itu banyak orang naik kuda, ada unta, kemudian saya lihat ya banyak orang bercadar dan sebagainya. Akhirnya lahirlah ini. Ya, karena puisi itu mengungkapkan sesuatu tidak secara langsung dengan balutan kata, ya, dengan untaian ungkapan. Kita mencoba untuk mengungkapkan sesuatu secara tidak langsung. Ya, orang lain mungkin mempunyai penafsiran yang berbeda dengan penulisnya, itu wajar. Karena masing-masing punya latar belakang tersendiri. Penulisnya punya latar belakang tersendiri ketika mendeskripsikan sesuatu, kemudian pembacanya juga demikian, punya latar belakang tersendiri. Dan ketika mengungkapkan sesuatu kan tidak lepas dari itu. Kita punya latar belakang, pengalaman baik itu bagi kita sendiri maupun orang lain. Oke,
Apakah ada pertanyaan teman-teman sekalian terkait dengan fungsi bahasa ini? Ladakum soal binisbati ila wafail fil lughah. Oke. Baik. Nanti saya harapkan dari hasil pemahaman kita terhadap fungsi-fungsi bahasa ini, Anda bisa menerapkan dalam penelitian. Objeknya bisa penggunaan bahasa yang ada pada masyarakat secara langsung maupun yang ada di dalam karya sastra. Jadi dari berbagai macam fungsi bahasa itu kita bisa mengaplikasikan di dalam penelitian seperti yang saya katakan. Apakah objeknya itu dari penggunaan bahasa Arab yang ada di dalam masyarakat atau yang ada di dalam karya sastra, baik itu prosa, puisi, drama, itu kita bisa meneliti dengan menggunakan fungsi bahasa ini. Oke, ada pertanyaan? Sebelum kita akhiri. Ya, mungkin untuk aplikasi Anda bisa melihat di surat kabar online seperti Al-Aram ataupun mungkin dari Al Jazeera. Anda bisa melihat misalnya karikatur-karikatur yang ada di sana. Seperti yang saya sampaikan kemarin, Anda bisa mengamati bagaimana karikatur-karikatur yang terkait dengan COVID yang ada di negara Arab. Kita bisa melihat tuturan-tuturannya, kemudian kita bisa menyimpulkan, oh ini termasuk fungsi apa? Apakah direktif, atau patif, atau mungkin imajinatif, ya, atau metanual dan sebagainya. Ya, kita bisa melihat itu. Oke, apakah ada pertanyaan? Oke, terkait dengan karikatur ya, ini kita juga harus cermat bahwa kebanyakan media di Mesir itu ketika menyatakan kaligrafi di dalam beritanya, biasanya menggunakan bahasa Arab Amiyah. Nah, untuk memahami bahasa Amiyah, tentunya kita harus paham dulu bahasa Amiyahnya. Oke, apalagi ketika kita mengamati misalnya komentar-komentar tentang penanganan COVID yang ada di Facebook, Kementerian Kesehatan Mesir, dan itu mempunyai mempunyai Facebook misalnya. Kemudian ketika pemerintah itu mengatakan bahwa pemerintah Mesir berhasil menangani kasus COVID, kita banyak komentar. Kita bisa melihat fungsinya, fungsi bahasanya itu untuk apa. Nanti semuanya dari sekian komentar itu ternyata yang paling banyak adalah fungsi apa. Kenapa demikian? Nah, kita bisa jelaskan. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kita akhiri. Namun sebelumnya silakan on kamera. Ya, kita foto dulu untuk dokumentasi perkuliahan kita pada hari ini. Siapa yang akan mengambil foto? Jafir, maaf. Atau siapa yang biasa? Oke, yang lain silakan. Kalau yang bisa on kamera, kalau ada kendala sinyal, tidak usah. Ya, mohon maaf Pak, kalau saya agak kurang bagus jaringannya. Ya. Oke, nggak apa-apa. Rekan, bisa mengambil? Vicky Rehan. Iya Pak, ya, Ustaz bisa. Oke. Iya Ustaz bisa. Oke, silakan on kamera. Oke.
Nah, oh ya, 1, 2, 3. 1, 2. Sudah. Oke, syukran. Ya, sampai ketemu. Ya, syukran katsiran ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam.